calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tebu Provinsi Jambi. Saya Endang Ekom dari SMP Negeri 30 Tebu, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tebu Provinsi Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Pak David. Selamat siang Pak. Apa kabarnya hari Pak David? Alhamdulillah. Baik Pak David, berkaitan dengan kegiatan coaching yang akan Pak David lakukan dengan mitra coachingnya nanti, saya di sini bertindak sebagai pengamat atau supervisor. Nah, sebelum saya mengamati Pak David ketika melakukan kegiatan coaching, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu kepada Pak David berkaitan dengan rubrik penilaian yang akan saya lakukan terhadap Pak David nantinya. Sama-sama kita ketahui bahwasanya untuk melaksanakan coaching, seorang coach harus memiliki prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian berkaitan dengan kompetensi inti coaching adalah seorang coach harus mampu memiliki kehadiran penuh dalam melaksanakan coaching, kemudian menjadi pendengar yang baik atau aktif, kemudian yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai alur cerita. Nah, dalam hal ini nanti Pak, dalam kegiatan coaching tentunya dengan alur cerita yang akan Bapak lakukan, yaitu pertama tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana atau aksi, kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Sudah paham Pak ya? Baik, sebelum itu ada beberapa yang akan saya sampaikan atau saya ajukan pertanyaan kepada Pak David, yaitu kompetensi coaching yang mana yang nantinya akan Bapak kembangkan dalam pelaksanaan coaching. Ya, baiklah, terima kasih Pak. Jadi untuk percakapan coaching nanti dan saya akan mengembangkan dua kompetisi ini, yaitu mendengar secara aktif, Ya. yang berikutnya itu mengajukan pertanyaan. Baik Pak. Secara lebih spesifik, kompetensi coaching yang akan Bapak kembangkan itu terkait apa? Untuk secara spesifik, saya akan mengembangkan potensi intinya yaitu di bagian melakukan pertanyaan bagi guru untuk coaching. Nah, kemudian Pak David berkaitan dengan Pak David mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan coaching nanti. Bagaimana Pak David mengukur keberhasilan Pak David dalam pelaksanaan coaching? Untuk mengukur keberhasilan saya nanti Pak, yang pertama saya sudah menerapkan prinsipnya tadi, ya. Yang kedua saya sudah menerapkan kompetisi intinya, saya sudah melaksanakan alur ceritanya. Yang berikutnya lagi saya sudah bisa mengembangkan atau membuka ide-ide atau kompetensi yang dibutuhkan oleh coaching. Baik Pak, bagus sekali Pak. Nah, mudah-mudahan lancar nanti Pak di pelaksanaan coaching. Saya akan membantu mengamati kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan. Terima kasih, silakan dilanjutkan. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Susianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak David. Gimana kabar? Alhamdulillah ya. Ya, dan siang kita punya sedikit waktu Pak Uno, untuk kesempatan hari ini apa yang menjadi bahan Ya Pak David, ada sedikit yang belajar dalam hati Pak, yang dapat berkaitan dengan siswa di sekolah saya Pak, terutama di jam pembelajaran saya ada beberapa siswa itu yang menurut saya motivasi belajarnya itu rendah Pak. Jadi ketika motivasi siswa belajar rendah, jadi ada kesulitan saya dalam kegiatan pembelajaran. Jadi beberapa saat ini Bapak mengalami masalah
jumlah siswanya. Jumlah siswanya itu kalau yang sekarang itu lebih ini Pak, lebih banyak. Iya. Kalau sebelumnya ada tapi tidak sebanyak sekarang. Kalau sekarang ini saya mengamati di kelas itu ada 3 sampai 5 orang. Nah, jadi motivasi belajar itu menjadi siswa itu rendah. Berarti sebelumnya Bapak pernah mengalami hal Iya. yang sama, Pak, jumlah siswanya Iya, jumlah siswanya ya sedikit. sekarang lebih banyak. Lebih banyak. Untuk rencana ke depannya dari pengusaha Bapaknya, rencana Bapak gitu. Rencana yang akan saya lakukan Pak, langkah-langkah yang akan saya lakukan yang pertama itu berkaitan dengan motivasi belajar. Jadi saya akan mencoba untuk memberikan edukasi kepada siswa Pak berkaitan dengan motivasi ini. Jadi apa tujuan anak ini ke sekolah ini? Jadi saya edukasi apa tujuannya ke sekolah. Yang kedua berkaitan dengan kegiatan pembelajaran itu bagaimana siswa menjadi nyaman, senang dan tertarik itu saya akan mencoba untuk menggunakan media pembelajaran Pak, media pembelajaran yang menarik. Yang ketiga saya akan mencoba membuat suasana pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Jadi dalam kegiatan pembelajaran itu saya akan mencoba menerapkan ada jeda-jeda dalam pembelajaran. Misalkan anak sudah mulai jenuh, lelah, saya akan berikan jeda seperti itu Pak. Berarti ada 3 rencana yang Bapak lakukan, yang pertama edukasi untuk mengembangkan anak apa tujuan dia ke sekolah gitu ya. Yang kedua ada lagi untuk membuat media pembelajaran yang lebih efektif. Yang ketiga adalah untuk membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan. Menurut Bapak berapa lama Bapak ingin untuk membuat rencana ini? Untuk rencana ini Pak ada 2 yang saya lakukan. Yang untuk targetnya ada dalam waktu dekat dan mungkin yang satunya ada dalam waktu dekat dan yang satunya itu dalam 3 atau 1 bulan ke depan. Nah untuk yang rencana paling dekat yang akan saya lakukan itu berkaitan dengan edukasi dan untuk memberikan jeda ataupun berhenti sejenak bagaimana supaya suasana itu kembali lagi fokus, suasana itu kembali lagi menjadi menyenangkan seperti itu. Nah untuk media pembelajaran ini Pak, jadi akan saya coba untuk terapkan itu dalam 3 sampai 3 minggu sampai 1 bulan ke depan karena menurut saya ini membutuhkan waktu yang persiapan seperti itu Pak. Jadi untuk yang pertama yang Bapak ingin lakukan itu tentang edukasi tadi Pak, yang Bapak lakukan waktu dekat ini. Selanjutnya menurut Bapak berapa persen menurut Bapak target ini keberhasilannya Bapak rencanakan dari edukasi dari media pembelajaran atau membuat suasana pembelajaran lebih menyenangkan? Kalau misalkan dari tingkat keberhasilannya saya menargetkan itu sekarang posisi di 50 ya Pak. Jadi 50 itu saya targetkan di angka 80. Jadi mudah-mudahan nanti di 80 sesuai dengan yang langkah-langkah yang akan saya terapkan itu bisa tercapai. Ya. Menurut Bapak tadi untuk yang saat ini baru 50%, kalau Bapak dari 50 lebih ke atas lagi ya, dan mudah-mudahan tercapai semuanya. Karena menurut yang terakhir dari percakapan kita tadi bisa saya ambil kesimpulan bahwa dari permasalahan yang Bapak Susanto utarakan tadi sudah Pak Susanto utarakan dari awal sampai akhir. Pak Susanto sendiri sudah menemukan cara mengatasinya dan ini Bapak Susanto punya potensinya baik itu dari segi edukasi. Dan saya rasa cukup sekian untuk siang hari ini. Saya semoga Bapak Susanto bisa melaksanakan lebih baik ke depannya. Mungkin cukup kemudian. Terima kasih Pak David. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak David,
Iya. Barusan saya menyaksikan kegiatan coaching yang Pak David lakukan bersama rekan mitra coaching Bapak. Nah, berkaitan dengan pengamat atau supervisor, maka sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu kepada Pak David. Nah, apa yang sudah Bapak lakukan dalam kegiatan coaching tadi, Pak? Jadi dari percakapan coaching tadi, saya sudah melaksanakan salah satunya prinsip coaching. Saya juga sudah melaksanakan kompetensi inti, khususnya yang pertama tadi yaitu menggunakan aktif, yang kedua melakukan penggunaan yang ketiga. Dan yang ketiga saya sudah melaksanakan analitika dengan Nah, apa yang menjadi keberhasilan atau keberhasilan Pak David dalam melaksanakan coaching barusan? ya, saya merasa dari keberhasilan yang saya capai tadi, dari percakapan coaching tadi bersama dengan coaching, saya berhasil untuk mengembangkan kompetensi yang coaching miliki untuk mengatasi masalah tersebut. Baik, nah sekarang dari hasil pengamatan saya dapat saya sampaikan kepada Pak David. Memang betul apa yang sudah Bapak David utarakan berkaitan dengan apa yang sudah Pak David lakukan. Saya dapat melihat bahwasanya Pak David sudah melakukan coaching, menerapkan kompetensi, mendengarkan coaching dengan baik, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga menggali potensi dari coaching. Nah, selanjutnya Pak David juga sudah melakukan percakapan coaching menggunakan alur beta dan coaching merasa nyaman, tidak ada siapa yang lebih baik. Pak David sudah menerapkan prinsip kemitraan. Nah, selanjutnya Pak David berkaitan dengan pengembangan kemampuan Pak David melakukan coaching di kedepannya. Kompetensi apa yang Pak David akan kembangkan? Untuk kedepannya saya berencana untuk mengembangkan kompetensi yang bisa dapat melakukan permainan lebih sehingga coachingnya saya lebih mudah menggali potensi yang dimiliki oleh coachingnya. Baik, luar biasa Pak David. Mudah-mudahan apa yang diharapkan ke depannya bisa terlaksana ya Pak. Terima kasih hari ini Pak David sudah bekerja sama melaksanakan kegiatan coaching. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak. Selamat siang.